Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan aku, dengan Ibu Emma di PT Anamiroh Travelindo Babat Lamongan, Jawa Timur, penyelenggara Haji Plus dan Umroh. Umroh bersama kami, berangkatnya dijamin 100%. Oke, untuk pertemuan kali ini aku mau membahas tentang perlengkapan jamaah umroh di musim dingin ya untuk laki-laki. Oke, sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe terlebih dahulu. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk di musim dingin ini ya, ini khususnya untuk bapak-bapak karena ini judulnya juga untuk orang laki-laki ya. Ini untuk perlengkapan yang harus diperhatikan ya, yang harus dibawa karena di musim dingin di sana itu tidak sama ya dengan di Indonesia. Jadi ini harus diperhatikan untuk perlengkapannya. Dan untuk yang perlengkapan yang harus dibawa, yang pertama yaitu pakaian ihram 2 helai dan sabuk. Untuk pakaian ini terdiri dari 2 lembar kain tanpa jahitan ya. Yang satu dipakai untuk menutupi pinggang ya, kalau memakai itu di atas pusar hingga bawah lutut. Dan yang satu diselempangkan ya dari bahu ke bawah ketiak. Ketika tawaf biarkan ya pundak yang kanan ini terlihat dan yang kiri biar menutupi, dan dilipatkan ya untuk kain pada sisi satunya berada di bawah ketiak. Dan yang kedua harus membawa baju takwa, ini sangat penting ya, 2 potong atau lebih juga boleh. Untuk baju takwa ini atau jubah ya yang harus dibawa untuk laki-laki, saya sarankan untuk membawa warna yang putih saja, karena warna putih ini merupakan warna yang dianjurkan ya untuk dikenakan oleh orang yang masih hidup maupun orang yang sudah meninggal dunia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Pakailah pakaian kalian yang putih karena sesungguhnya ia adalah sebaik-baik pakaian kalian. Dan kenakanlah pakaian kalian yang putih karena sesungguhnya ia adalah sebaik-baik pakaian kalian." Oke, jadi untuk laki-laki ya memakai pakaian putih itu hukumnya sunnah. Dan untuk bapak-bapaknya atau emas-emas ya, pokoknya yang laki-laki ini harus membawa baju takwa atau jubah ya, 2 atau lebih juga boleh ya, karena ini untuk sholat juga. Oke, yang ketiga membawa sarung 2 potong saja, ini sudah cukup untuk sarungnya. Yang keempat membawa celana panjang ya, 2 potong. Ini sangat penting juga karena untuk pemberangkatan ya, untuk laki-laki itu harus memakai celana ya. Ini sarankan saya pakai celana saja, jangan memakai sarung, karena celana ini sangat penting ya, karena untuk naik pesawat itu kan naik turun, jadi tidak ribet, tidak, istilahnya kalau orang Jawa itu tidak kecantol, dan sangat mudah sekali juga ya untuk dibuat belanja atau shopping itu enak memakai celana, karena di sana juga banyak sekali eskalator, jadi tidak ribet. Kalau pakai sarung itu nanti ribet. Oke, jadi ini saya sarankan membawa 2 potong sudah cukup. Harus membawa kaos dalam ya, kaos dalam yang ada resletingnya itu ya. Ini gunanya untuk menyimpan uang saja biar aman dan tidak khawatir hilang. Jadi untuk menyimpan uang, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak juga saya anjurkan membawa ini ya, kaos yang ada resletingnya. Nanti kalau dibuat tidur juga aman ya, jadi tidak ditaruh di sembarangan. Nanti kalau pas sholat atau apa baru ditaruh di tas ya, tas kecil itu yang dibawa ke masjid. Oke, jadi ini kira-kira yang membawa 1, 2, 3 juga boleh ya untuk kaos ini ya, kaos dalam yang ada resletingnya itu, biasanya warnanya yang putih itu. Oke, ini harus dibawa ya. Dan untuk yang keenam
Yang keenam, membawa peci ya. Membawa peci satu saja juga sudah cukup. Nanti kalau ingin punya lagi, beli di sana saja ya, sekalian untuk kenang-kenangan. Ini biasanya untuk peci ini sudah ada dari travel ya, biasanya untuk pecinya ini hitam ya, ciri khas Indonesia. Nah itu cukup, membawa satu saja sudah cukup. Oke, untuk yang ketujuh, membawa kaos secukupnya ya. Ini dipakai ketika sedang tidak beribadah ya, untuk santai-santai itu. Apa itu, kaos biasa itu ya, kaos luar. Dan untuk sholat, kalau sholat jangan memakai kaos ya, sebaiknya memakai baju takwa atau jubah itu ya. Dan yang tadi yang saya sarankan, sebaiknya membawa yang putih saja, mengambil sunnahnya. Dan kalau berwarna juga boleh untuk bapak-bapaknya, tapi sebaiknya membawa yang putih. Dan yang kedelapan, membawa celana dalam ya, secukupnya untuk bapak-bapak. Tapi kalau pas ihram tidak boleh ya, harus dilepas. Oke, dan yang kesembilan, membawa handuk kecil ya, 2 saja sudah cukup. Untuk handuk ini sifatnya untuk cadangan saja ya, karena di hotel itu sudah ada banyak handuk. Biasanya itu kalau dipakai untuk sekamar itu sudah cukup. Untuk kamar biasanya yang isinya 2 orang juga ada 2, yang isinya 4 juga ada 4. Jadi ini untuk cadangan saja. Khawatir kalau nanti jatuh atau apa, jadi ada cadangan handuk. Tapi jangan yang besar-besar ya, yang kecil saja atau yang tipis. Jadi tidak, nanti kalau disimpan di koper itu tidak membawa beban yang banyak, karena dibatasi ya untuk kopernya itu. Biasanya satu koper itu 20 kilo saja. Yang ke-10, ini kalau pakaian di musim dingin ya, untuk bapak-bapaknya ini jarang sekali yang diperhatikan, karena jamaah saya kemarin itu ada yang sakit ya, terutama bapak-bapak, dan sudah saya anjurkan untuk memakai pakaian ini, tapi ya mungkin kurang gimana gitu kok nggak dibawa, jadi sakit di sana. Dan ini harus dibawa ya. Yang pertama yaitu kaos dalam. Kalau bisa itu kaos dalam ya, harus ya, saya anjurkan harus ini kaos dalam yang lengan panjang, misalkan kayak manset itu. Kaos dalam yang ketat itu, kalau ketat itu hangat tapi bisa untuk bergerak ya, jadi itu harus dibawa. Dan membawanya cukup banyak ya, sekitar 4 atau 6 gitu ya. Sama leggingnya, legging itu celana panjang, celana dalam yang panjang itu loh, yang ketat, biasanya terbuat dari kaos itu. Kalau bisa yang ketat itu ya, tapi bisa untuk bergerak loh ya, saya sarankan bisa untuk bergerak. Itu biasanya itu kalau di musim dingin itu sebaiknya dipakai 1 sampai 2 ya, untuk itunya kaosnya. Memang agak tebal karena di sana sangat dingin sekali. Syukur-syukur kalau tidak dingin bisa dipakai 1 saja. Nah ini harus dibawa ya. Dan untuk kaos kaki juga harus dibawa untuk bapak-bapaknya. Ini kalau membawa kaos kaki juga jangan yang tipis tapi yang tebal. Ini gunanya ya semuanya ini untuk melindungi tubuh dari musim dingin. Jadi nggak usah pakai jaket, ini sudah aman kalau pakai pakaian dalam yang double-double dan yang hangat. Oke, untuk kaos kakinya ini cukup dipakai untuk jalan-jalan atau waktu tidur ya. Biasanya kalau tidur itu dingin sekali, dan untuk di pesawat. Kalau pakai tawaf sa'i tidak boleh ya, untuk bapak-bapaknya harus dilepas. Oke, ini harus diperhatikan ya untuk di musim dingin ini. Dan harus membawa minyak angin. Ini kalau habis mandi saya sarankan semua tubuhnya, terutama perut ya, punggung dikasih minyak angin kayak minyak putih gitu ya. Nah, bila baunya tidak menyengat, kalau habis mandi segera dilumuri ya di kamar mandi kalau sudah kering. Nah, sesudah itu jarak 15 menit atau setengah jam ya, atau 1 jam baru memakai manset dalam tadi ya, kaos dalam dan celana dalam double 2 ya kalau bisa. Jadi ini untuk baunya juga tidak keluar kalau sudah dilindungi sama pakaian dalam.
Nah, ini gunanya untuk mencegah saja, mencegah dari masuk angin. Ini sangat tidak dihiraukan ya, terutama bapak-bapak ini harus diperhatikan, karena ini juga untuk kesehatan bapak-bapak semuanya. Ini di musim dingin kemarin ini ya, Desember ini banyak sekali bapak-bapak yang sakit. Dan kalau sakit itu bahayanya itu nggak bisa ibadah di masjid. Nah, padahal untuk sholat di Masjidil Haram, terutama untuk sholat di Masjidil Haram ya, di Makkah itu pahalanya itu berlipat-lipat ya, sampai 100.000 kali lipat di masjid biasa. Jadi iman ya, kalau tidak bisa ibadah di sana. Oke, untuk semuanya itu harus diperhatikan ya. Dan jangan lupa memakai masker kalau di musim dingin, nanti biar tidak kedinginan kalau pas jalan. Oke. Dan untuk yang selanjutnya yaitu harus membawa jaket ya. Untuk jaket ini juga sangat penting kalau pas kita berada di pesawat ya. Jadi kalau di pesawat itu saya anjurkan memakai jaket karena ini perjalanan jauh dan ber-AC. Jadi harus bawa ya, juga dipakai di nanti pas di Madinah atau pas di Makkah kalau jalan-jalan ya. Oke. Dan untuk di musim dingin ini juga saya sarankan harus membawa pelembab bibir. Misalkan Vaseline itu ya, yang untuk pelembab bibir, karena untuk musim dingin ini rentan untuk bibir itu biasanya pecah-pecah dan kering. Nanti kalau pecah-pecah itu biasanya terjadi sariawan dan gak bisa makan ya bisa tapi sakit. Nah ini saya sarankan ya harus dibawa ya untuk pelembab bibirnya, untuk mencegah bibir kita tidak kering dan tidak sakit. Nanti kalau bibir kita nggak sakit kan bisa makan yang banyak dan lahap, jadi tidak sakit, karena ini musim dingin rawan untuk masuk angin. Jadi saya sarankan di musim dingin harus membawa pelembab bibir. Oke. Untuk yang selanjutnya ini yang harus dibawa adalah peralatan mandi. Nah, untuk peralatan mandi ini saya sarankan membawa sabunnya itu ya. Ini saya sarankan membawa sabun yang batangan saja biar itu tidak tumpah ya, untuk menjaga-jaga kan lebih baik. Nah, ini membawa 1-2 saja sudah cukup, dan harus membawa sampo juga ya. Untuk sampo ini juga saya sarankan membawa yang saset saja, paling membawa 1, 2, 3 gitu saja sudah cukup ya untuk sampo, atau 4 gitu ya. Kalau membawa yang botolan itu kan itu ya kecil, nanti takutnya itu kurang atau tumpah. Kalau lebih dari 100 ml kan tidak boleh. Jadi lebih enaknya itu membawa yang saset saja. Dan untuk pasta gigi juga yang kecil saja, dan membawa sikat gigi ini penting ya, jangan sampai ketinggalan. Di sana ya sudah ada tapi kurang, kalau dipakai untuk berhari-hari itu kurang. Oke. Membawa gunting atau pisau atau itu ya cukur untuk bapak-bapaknya, untuk mencukur rambut itu harus dibawa ya. Untuk guntingnya itu membawa gunting yang kecil saja, karena gunting ini untuk tahalul ya, jadi sangat perlu dan harus dibawa. Dan untuk cukur juga harus dibawa ya. Biasanya ini bapak-bapak kan kalau sudah selesai tahalul dibutain, ini bisa dibutain sendiri kalau bisa, kalau enggak ya di sana itu banyak sekali salon, jadi pergi ke salon saja, saya sarankan lebih bagus. Oke. Untuk obat-obatan juga jangan ketinggalan. Untuk bapak-bapak atau mas-mas ya, biasanya yang itu ya punya sakit bawaan apalagi ya, harus dibawa untuk obat-obatan. Yang punya darah tinggi harus dibawa obatnya, dan sakit lainnya walaupun tidak sakit juga harus itu ya, jaga-jaga membawa obat, misalkan obat masuk angin atau sakit kepala apa, itu harus dibawa, jangan sampai nggak membawa, untuk jaga-jaga saja. Kalau obat ini kan cuma kecil ya, jadi harus dibawa. Kalau makanan kecil juga bisa untuk jaga-jaga dibawa, mungkin untuk ngemil gitu ya. Kalau ini
sangat banyak ya untuk makanan kecil ini di sana. Ini boleh membawa ya, mungkin kurang untuk di pesawat, bisa untuk ngemil di pesawat karena jarak yang sangat jauh. Untuk Al-Quran ini bisa bawa, bisa enggak, karena kalau saya ini, kalau Al-Quran ini saya cukup membaca di masjid saja ya, sama iktikaf nanti ya, harus membaca Al-Quran. Kalau di hotel kan cuma untuk menginap saja dan makan kalau saya, tapi untuk ibadah sholat atau membaca Al-Quran ini saya di masjid saja. Tapi kalau bisa ya bawa untuk jaga-jaga, mungkin tidak kebagian, tapi di sana insya Allah itu banyak sekali untuk Al-Quran. Dan untuk sajadah juga ini saya sarankan harus bawa ini kalau sajadah. Ini kalau sajadah bawa yang kecil saja ya, atau yang tipis, karena sajadah ini juga sangat perlu ya, karena di sana itu karpetnya itu kan dipakai orang banyak berganti-gantian ya. Ini yang memakai juga orang banyak satu dunia di sana tuh ya. Jadi saya sarankan membawa sajadah untuk melindungi ya kalau sujud ya, terutama nanti untuk sujud ini supaya terlindungi dari virus atau debu yang ada di karpet di situ ya. Oke, jadi ini saya sarankan bahwa satu saja sudah cukup, yang kecil ya. Dan untuk yang selanjutnya harus membawa sepatu ya. Ini saya sarankan membawa sepatu untuk berangkatnya ya, untuk berangkat di pesawat. Masa mau sendalan jepit enggak bagus, aku orang ya. Dan biar tidak masuk angin gitu ya. Ya sudah memakai kaos kaki, tapi ya sebaiknya itu saya sarankan memakai sepatu ya, biar bagus, biar ganteng, biar indah ya, karena Allah itu juga menyukai keindahan ya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu menyukai Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nah itu juga harus dibawa ya, karena biar kelihatan cakep gitu ya. Handphone dan power bank juga jangan ketinggalan. Kalau power bank ini kalau butuh saja, tapi kalau handphonenya juga jangan sampai ketinggalan. Dan jangan lupa bawa bantal leher ya, ini untuk tidur di pesawat saja. Oke, saya kira itu saja ya untuk peralatan laki-laki di musim dingin. Mudah dimengertikan insya Allah ya. Sampai di sini saja, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.